kelompok satu ingin mempresentasikan drama tentang masa depan. Apa sih yang harus kita lakuin supaya mimpi-mimpi kita bisa terwujud? Tidak cuma omongan semata aja. Ya, tentu saja banyak sekali. Misalnya dari sekarang kamu mulai menata kehidupan dan kepribadian kamu. Benar apa yang dikatakan oleh Brandon, memang banyak sekali yang harus kita persiapkan agar kedepannya apa yang kita impikan bisa terwujud. Kalian ada-ada aja, mau ini mau itu, padahal mah kalian masih muda. Iya Tante, kalian tuh berpikiran seperti itu sih. Justru karena kita masih muda, makanya kita harus bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki. Benar apa yang dikatakan Linda. Aku juga heran sama kalian, kerjanya main melulu. Iya, Panta, kan kalau sekarang kalian masih dicukupi sama orang tua, tapi kan kedepannya kalian harus bisa usaha sendiri, nggak harus pakai uang orang tua. Makanya dari sekarang harus bisa nyukupin kebutuhan sendiri. Nah, dengerin apa kata yang dibilang Regina. Kalian tidak boleh jadi anak muda yang tanpa arah. Kalian harus mau berjuang mulai sekarang. Masa bodoh. Yang ini nasihatin kita mulu. Memang kalian umurnya berapa sih sekarang? Emang kenapa sih segala nanya umur segala? Usiaku sudah 17 tahun. Kenapa? Sendiri sudah tahu kan usia kamu sudah 17 tahun. Coba kamu bayangkan apa yang akan kamu lakukan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, aku juga bingung sama kamu, Lin. Orang ditanya usia terus nanya apa yang akan dilakukan dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya tentu aja nggak tahu kan, hidup itu ngambil aja. Aku begini, kalau usia kamu sekarang udah 17 tahun dan dalam 10 tahun ke depan usia kamu akan menjadi 27 tahun. Tahukah kamu bahwa kehidupan di saat usia kamu 27 tahun itu akan berubah drastis dari apa yang kamu rasakan sekarang? Makanya selagi muda kita harus bersiap diri untuk menyambut masa depan yang kita kelak. Contoh-contohnya, ya seperti apa yang disampaikan oleh Regina dan kawan-kawan. Suatu sore, mereka berkumpul seperti biasa di sebuah warung kopi kecil. Tapi ada yang berbeda. Brandon tidak ada di sana. Dia sudah memulai bekerja di luar kota seminggu yang lalu. Menurut kalian 5 tahun lagi bakal kayak gimana? Gue bahkan gak yakin besok mau ngapain. Gue sih ikut arus aja sih, yang penting dapat duit. Kalau salah harus gimana? Gimana di sana? Di kampung gua sepi, tapi anehnya gua jadi banyak mikir. Ternyata selama ini kita sibuk lari, tapi gue nggak tahu mau kemana. Bokap gua bilang masa depan itu bukan ditunggu, tapi dipilih walau pelan. Mereka terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata Brandon terasa lebih hidup daripada kehadirannya. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, mereka mulai berubah. Seminggu kemudian, Brandon pun menelpon kepada Linda saat kita sedang di warung kopi. Jadi lo udah nemuin masa depan? Kayaknya kita semua juga. Lo ngerasa nggak sih kita mulai jauh? Bukan jauh, artinya pelan. Kita lagi jalan masing-masing aja. Bedanya apa? Kalau jauh kita berhenti peduli, tapi ini kita cuma lagi sibuk cari arah. Gue takut dan takut suatu hari kita nggak bisa balik lagi ke sini. Tempatnya bisa hilang, tapi kalau orangnya masih mau balik ya tetap ada. Beberapa hari kemudian, ketakutan Regina seperti menjadi nyata. Linda mengalami kerugian besar dan memilih menutup usahanya sementara. Dia menghilang dari grup chat. Panta terlalu lelah dalam pekerjaannya, mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Dia ditawari kerja di luar kota. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Neng lagi nggak ada kerjaan ya? Iya. Gimana kalau ikut kerja di saudara saya di luar kota? Tetapi dia memilih untuk berpikir terlebih dahulu. Lalu Dini memilih bekerja sebagai rentenir. Banyak sebagian dari ibu-ibu yang memilih bersembunyi saat ditagih. Yang penting halal. Warung mereka yang dulu ramai, kini sering sepi. Sampai suatu hari, Regina mengirim pesan kepada teman-temannya. Kalau kalian masih ingat tempat itu, ketemu sekarang yuk, sekali aja. Hari itu terasa panjang, satu persatu mereka datang.
gagal. Gue juga capek. Gue juga takut pergi. Gue juga takut gak cukup baik. Gue gak tahu arah gue kemana. Jadi kita masih bareng, walaupun gak setiap hari. Walau beda kota, Walaupun beda mimpi, selama kita masih mau saling dengerin, kita gak kemana-mana. Sore itu, mereka tidak menemukan jawaban besar tentang masa depan, tapi mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, bahwa tumbuh tidak harus bersama setiap waktu, tapi saling kembali. Itu yang membuat semuanya berarti. Dan kali ini mereka benar-benar mengerti, masa depan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap ingat jalan pulang. Sekian video drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.